IHSG rebound 1,06% ke level 7.709 pada perdagangan paruh pertama. Indeks harga saham gabungan sendiri berbalik arah dari koreksi yang terjadi 3 hari beruntun sejak Kamis pekan lalu. Ke topik pilihan pemirsa, setelah terjebak di zona merah selama 3 hari berturut-turut pemirsa, indeks harga saham gabungan rebound lebih dari 1% ke level 7.709 di sesi pertama Rabu 10 September 2025. Penguatan pun berlanjut hingga awal sesi kedua dengan saham big cap menjadi pendorong utama, di antaranya saham brand, BBCA, DSXA, TPIA dan juga perbankan big cap lainnya PMRI. Indeks harga saham gabungan berhasil bertahan di zona hijau hingga akhir perdagangan sesi pertama Rabu 10 September 2025. IHSG rebound 1,06% ke level 7.709 pada perdagangan paruh pertama. Kenaikan IHSG ditopang 7 indeks sektoral, dengan sektor yang naik paling tinggi adalah infrastruktur, properti dan real estate, keuangan, barang konsumer non-primer, kesehatan, perindustrian dan energi. Nilai transaksi perdagangan di sesi pertama mencapai 8,41 triliun rupiah. Indeks harga saham gabungan sendiri berbalik arah dari koreksi yang terjadi 3 hari beruntun sejak Kamis pekan lalu, dengan sentimen utama datang dari reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dengan fokus utama pasar pada sosok baru Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani. Adapun pada perdagangan Selasa, IHSG bahkan turun 1,78% ke posisi 7.627 dengan arus keluar asing yang cukup deras dari pasar saham mencapai 4,55 triliun rupiah. Sementara itu penguatan IHSG berlanjut hingga awal sesi 2 Rabu 10 September dengan kenaikan 1,2%. Sejumlah saham big caps menjadi pendorong utama IHSG, diantaranya saham brand naik 3,6% ke level 8.625, saham BBCA naik 2,99% ke level 7.750, saham DSSA menguat 2,33% ke posisi 105.425. TPIA menguat 0,6% ke level 7.625 dan saham BMRI naik 2,09% ke level 4.400 rupiah. Terkait laju IHSG pada perdagangan Rabu, sebelumnya Head of Retail Research BNI Sekuritas Fani Suherman mengatakan bahwa IHSG berpotensi sedikit rebound ke level 7.650 hingga 7.700. Dengan level support indeks diperkirakan di rentang 7.500 hingga 7.580. Meski demikian, ia menyebut IHSG masih rentan koreksi jika belum break kembali di atas 7.700. Di sisi lain, analis MNC Sekuritas menyatakan pergerakan indeks berpeluang menguji area 7.233 sampai 7.390 sebagai bagian dari fase koreksi, meskipun peluang rebound tetap terbuka. Adapun untuk level support diproyeksikan berada di level 7.547 dan 7.448. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA membukukan kinerja keuangan lesu di semester pertama 2025. Hal ini ditunjukkan dari catatan laba dan pendapatan perseroan yang kompak mengalami penurunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk di 503,51 miliar rupiah di semester 1 2025 merosot 33,19% secara tahunan jika dibandingkan capaian 753,68 miliar rupiah di semester 1 2024. Capaian ini seiring pendapatan bersih perseroan tercatat turun 19,25% di 4,58 triliun rupiah dari capaian 5,67 triliun rupiah di semester lalu. Pendapatan perseroan didominasi penjualan properti ke pihak ketiga yang meliputi rumah, bangunan komersial, apartemen dan kapling sebesar 2,97 triliun rupiah. Raihan ini turun 28,91% dibanding capaian di semester 1 2024 di 4,17 triliun rupiah di semester 1 2024.
Manajemen perseroan berhasil menekan turun beban pokok penjualan dan beban langsung di 15,5% dari 2,69 triliun rupiah menjadi 2,28 triliun rupiah di semester 1 2025. Namun laba kotor merosot 22,66% di 2,29 triliun rupiah dibanding 2,97 triliun rupiah di semester 1 2024. Adapun beban umum dan administrasi meningkat 18% dari 527 miliar rupiah menjadi 622 miliar rupiah di semester 1 2025. Di sisi lain, total ekuitas perseroan tercatat naik jadi 14,74 triliun rupiah hingga Juni 2025 dari Desember 2024 di 11,04 triliun rupiah. Liabilitas naik menjadi 20,63 triliun rupiah dari 19,70 triliun rupiah. Aset perseroan naik jadi 35,37 triliun rupiah hingga Juni 2025 dari Desember 2024 di 33,53 triliun. Perseroan kantongi kas dan setara kas di 3,74 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini pemirsa saham SMRA bergerak fluktuatif di mana di penutupan perdagangan atau jelang penutupan hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka di zona merah pada pagi tadi di level 436 beberapa menit pasca pembukaan tekanan semakin dalam hingga ke 430 pada pukul 10 pelemahan sudah mulai terbatas bahkan di pukul 11 kembali mengalami tekanan kembali cukup dalam dan di penutupan sesi pertama siang tadi berbalik ke zona hijau dan menguat di pembukaan sesi kedua ke Rp446 per sahamnya. Namun di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini saham SMRA kembali berbalik ke zona merah dengan posisi tekanan lebih dalam di 2,27% di Rp430 per saham. Bahkan secara intraday beberapa saat lalu SMRA sempat melemah ke 4.428 maksud kami. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa pergerakan saham SMRA di beberapa bulan terakhir. Di 8 April mengalami tekanan yang cukup dalam ketika trading halt terjadi di level 352 Mei dan Juni mencoba untuk bangkit di atas level 400-an namun di Juli dan Agustus kembali cenderung mengalami tekanan meskipun posisinya sudah mengalami perbaikan pemirsa. Di 25 Agustus saham SMRA menyentuh di level Rp474 per saham. Ini merupakan intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir meskipun di sepanjang September SMRA lebih cenderung tertekan. Kemudian dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi pairnya. Ada di kisaran di 7,28 kali, PSR-nya di 0,80 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali, tepatnya di 0,64 kali, dan PCFR di 8,89 kali. Kombinasi secara fundamental teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.